Shalom sahabat pesan kebenaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Saudaraku, dalam catatan Alkitab bahwa Yesus membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Kenapa Yesus membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat? Bukan pada hari yang pertama, padahal Yesus telah menerima berita bahwa Lazarus dalam keadaan sakit, berita dari Maria dan Marta. Nah, saudaraku, sekali lagi harus dipahami dengan benar bahwa setiap tindakan Yesus pasti ada tujuannya. Ya. Nah, apa tujuan Yesus sesungguhnya? Mari kita simak lebih jauh dalam video ini. Saudara, sebelum kita membahas bersama tentang kebangkitan Lazarus, perlu Anda ketahui bahwa mulai pada zaman Yesus, ya, ini penting untuk kita ketahui bersama. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang nabi pun, ya, yang dapat melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah melakukan mujizat yang spektakuler yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun, ya. Sekali lagi saya katakan, setelah zaman Yesus, siapapun dia, mungkin ada orang bilang ada nabi, rasul, tidak ada yang bisa melakukan, membangkitkan orang mati. Sudah mati 4 hari lamanya di dalam kubur, sudah membusuk. Nah, saudaraku, semoga Anda memahami maksud saya, bahwa Yesus yang sebenarnya menjadi sentral pengajaran, pemahaman, iman daripada saya dan saudara. Saudaraku, untuk memahami kebenarannya, mari kita baca dalam Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelihara orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyhurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu pun datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sahabat pesan kebenaran, ada hal yang luar biasa yang kita bisa memahami dari catatan Alkitab secara keseluruhan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 44 tentang kebangkitan Lazarus. Yang pertama, Yesus membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat. Saudara, apa sesungguhnya makna terkandung di dalamnya sehingga Yesus membangkitkan pada hari yang keempat? Saudara, dalam kebiasaan orang Israel, bahwa jika manusia mati sampai dengan ke hari yang ketiga, sekali lagi,
Jika manusia mati sampai dengan hari yang ketiga, roh manusia itu masih ada di sekitar jasadnya. Dan ada kemungkinan manusia bisa hidup kembali. Ini adalah pemahaman tradisional orang Israel. Sekali lagi, ini adalah pemahaman tradisional. Dan Yesus melakukan hal itu agar orang Israel paham bahwa tidak mungkin ada kebangkitan manusia pada hari yang keempat. Sebab roh manusia sudah pergi ke pencipta. Nah, ini harus kita ketahui saudaraku, ya. Sekali lagi, ini harus kita ketahui bahwa ada suatu pemikiran tradisional seperti itu bagi orang Israel. Nah saudara, ini yang harus Anda pahami. Di samping itu juga secara medis, manusia mati sudah 4 hari, organnya telah rusak dan tidak mungkin ada kebangkitan, ya, tidak mungkin ada kebangkitan. Yang kedua, Yesus mau menunjukkan bahwa Dia sesungguhnya adalah Tuhan, ya, bagi semua manusia. Dia adalah Mesias, ya, Tuhan bagi saya dan saudara, Tuhan bagi umat Israel, Tuhan bagi Marta, Maria dan Lazarus, ya. Hal inilah yang menjadi poin pelajaran bagi kita pada saat Yesus membangkitkan Lazarus. Kebangkitan Lazarus bagi Yesus bukan hal yang luar biasa, bukan saudara. Itu hal yang biasa, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun dapat dilakukannya. Ini harus dipahami dengan benar oleh sahabat pesan kebenaran. Nah saudaraku, peristiwa ini akhirnya banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, yang adalah Tuhan bagi mereka. Saudara, Marta adalah saudara Maria dan Lazarus lebih dahulu menyampaikan hal itu kepada Yesus. Imannya telah merespon dengan mengatakan, kita bisa baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara, sekali lagi, iman Marta, iman Maria telah menggerakkan hati Yesus sehingga Yesus membangkitkan Lazarus. Saudaraku, ini yang menjadi poin penting untuk kita pahami bersama. Bahwa sesungguhnya apa yang telah Yesus lakukan, seperti yang saya katakan tadi, tidak terjadi begitu saja. Tetapi Dia mau menyatakan sesungguhnya bahwa apa yang dilakukannya itu menunjukkan bahwa kemuliaan Allah bersama dengan Yesus. Sebab Dialah Allah itu sendiri. Demikianlah pesan kebenaran pada video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.